Menyetir di saat hujan deras dan menerobos genangan air atau biasa disebut aquaplaning membuat mobil si Mamang oleng dan hampir saja celaka. Halo guys, jumpa lagi dengan video vlog si Mamang Sopir, dan kali ini si Mamang Sopir videonya edisi menjemput barang dari Bandung menuju Jakarta. Teman-teman, saya berangkat dari Jakarta ini jam 17.44. Saya harus sampai di Bandung itu jam 20.00. Orderan ini sebenarnya miskomunikasi antara si pelanggan dan si Mamang Sopir, karena si Mamang Sopir belum siap-siap untuk berangkat ke Bandung. Tapi kata si pelanggan sudah membuat janji dengan si Mamang Sopir pada hari kemarin ketika mengantar barangnya dari Jakarta ke Bandung dan untuk dijemput lagi dari Bandung ke Jakarta. Dan pada jam 5 sore ini si pelanggan menelpon menanyakan posisi si Mamang sudah di mana. Si Mamang jelas-jelas kaget dong. Posisi apaan, Bu? Loh, kita kan sudah buat janji Pak kemarin untuk dijemput lagi barangnya. Aduh, Ibu, saya tidak tahu, tidak ngeh kalau Ibu sudah membuat janji dengan saya. Lah, kok Bapak begitu? Kita kan sudah janji kemarin, kata si pelanggan. Tidak mau pelanggan kecewa, akhirnya saya tidak berpikir panjang lagi dan menyetujui untuk meluncur ke Bandung sekarang. Tapi saya menjanjikan untuk sampai di Bandung itu jam 9. Si pelanggan tidak setuju dan meminta si Mamang Sopir untuk sampai di penjemputan barang itu jam 20.00 atau jam 8 malam. Saya pun tidak menyanggupi untuk sampai jam 20.00 di Bandung. Dari Jakarta itu jam 6, berarti ada 2 jam di perjalanan. Karena kondisi kota Bandung yang macet setelah keluar gerbang tol Paster, itu sangat tidak mungkin untuk sampai tepat waktu jam 8 malam di tempat penjemputan. Setelah diskusi panjang antara si Mamang Sopir dan pelanggan, akhirnya ketemulah kesepakatan waktu, yaitu jam 20.30 untuk sampai di tempat penjemputan. Jam 6 sore dari Jakarta si Mamang pun langsung meluncur menuju Bandung. Singkat cerita, si Mamang sudah sampai di jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Bekasi Barat. Dan untungnya situasi lalu lintas sedang lancar, tidak ada halangan sedikit pun. Namun pas Bekasi Timur situasi lalu lintas sedikit ramai dan si Mamang pun mencari celah untuk bisa melewati kendaraan-kendaraan yang berjalan santai ini. Saya pun mencari jalur yang kosong, yaitu dengan cara mengambil jalur kiri yang tidak begitu ramai. Karena jalur di sebelah kanannya padat dengan kendaraan-kendaraan besar dan kendaraan kecil yang berjalan santai. Setelah melewati kendaraan-kendaraan besar tadi, akhirnya si Mamang pun menemukan jalur yang kosong. Dan sekarang si Mamang kembali ke jalur yang benar. Sekarang si Mamang Sopir memasuki rest area untuk mengisi bahan bakar karena dikhawatirkan tidak mencukupi untuk sampai di rest area berikutnya. Setelah isi bahan bakar, si Mamang Sopir pun meluncur kembali mengejar waktu yang ditentukan oleh si pelanggan. Tapi si Mamang Sopir tetap berhati-hati dalam berkendara dan memperhatikan rambu-rambu atau pedoman keselamatan. Karena kalau menyetir terburu-buru itu berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Dan semoga si Mamang terhindar ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan sekarang si Mamang meluncur di sekitaran Karawang Barat. Tepat jam 7 malam si Mamang sampai di gerbang tol Kalihurip. Alhamdulillah perjalanan lancar dari Jakarta sampai Kalihurip ini. Namun sepertinya di depan cuaca sedang tidak baik-baik saja. Itu terlihat dari tanda-tanda cahaya kilat yang dari tadi berkilat-kilatan. Berkilat-kilatan bergantian seperti itu. Atau gimana ya? Bingung juga ya. Setelah melewati gerbang tol Kalihurip, si Mamang Sopir pun langsung tancap gas lagi. Gas terus Mamang Sopir, jangan kendor, karena dikhawatirkan waktu tidak cukup untuk sampai di penjemputan. Tapi pas di kilometer 73 ini, hujan gerimis sudah mulai turun. Tapi si Mamang Sopir tetap tancap gas tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun, tentunya sesuai dengan batas maksimal aturan kecepatan di jalan tol Purbalenyi.
Setelah sampai di kilometer 77, ternyata hujan semakin deras. Itu terlihat juga dari kilatan cahaya kilat yang berkilat-kilatan. Nah, itu dia kan, terlihat cahaya kilat yang berkilat-kilatan. Dan di sini si Mamang mengurangi kecepatannya karena itu sangat berisiko dan berbahaya. Sejatinya mobil barang itu bukan untuk dikendarai dengan kecepatan tinggi karena memang bukan peruntukannya. Apalagi kalau mobil pickupnya dalam keadaan kosong tanpa muatan, itu sangat berbahaya banget. Selain rawan oleng tertiup angin, juga rawan tergelincir ban belakang. Semakin lama hujan ternyata semakin deras dan si Mamang tetap meluncur dengan hati-hati. Dan tiba-tiba saja ada cahaya kilat yang sangat terang dan menyilaukan dan membuat si Mamang kaget dan mengucap Allahu Akbar. Hujan pun ternyata semakin deras dan si Mamang mengurangi kecepatannya tidak seperti yang tadi karena itu sangat berbahaya. Tiba-tiba saja si Mamang menginjak aquaplaning atau genangan air dan hampir saja celaka. Jam 19.48 si Mamang sopir sudah sampai di kilometer 121 atau tepatnya di Padalarang. Nah, di Padalarang ini hujan tidak sederas yang tadi, bahkan sudah berhenti. Tapi ternyata di kilometer 125 hujannya deras lagi. Di sini lebih deras dari yang tadi, tapi tidak diikuti dengan cahaya-cahaya kilat dan terlihat dari genangan airnya. Ini sangat berbahaya kalau sampai ada aquaplaning yang sangat tinggi. Karena aquaplaning bisa mengakibatkan ban mobil kehilangan daya cengkram dan itu akan membuat mobil oleng ke kiri atau ke kanan dan akan menjadi sebuah kecelakaan yang tidak diinginkan. Ya Allah, semoga saya terhindar dari semua kecelakaan yang tidak diinginkan dan selalu diberi keselamatan dan kesehatan dalam hidup saya. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hujan semakin deras setelah kilometer 125. Rata-rata mobil sudah menggunakan lampu hazard demi terlihat oleh kendaraan lain. Karena jarak pandang ketika hujan biasanya berkurang. Rambu untuk berbelok ke tol Pasteur sudah terlihat. Dengan jarak 1 km di depan, si Mamang akan berbelok ke kiri ke ruas tol Pasteur. Hujan ternyata semakin deras dan tidak ada tanda-tanda petunjuk bahwa hujan akan segera surut. Semua kendaraan berjalan lambat dan menyalakan lampu hazard masing-masing. Dan tiba-tiba saja ada kilatan cahaya kilat-kilat yang sangat berkilat-kilat, membuat si Mamang istighfar dan menyebut kebesaran nama Allah. Selama dalam perjalanan ini, memang cahaya kilat dimulai dari tol Kalihurip tadi sangatlah cahayanya terang-terang sekali. Dan sekarang si Mamang sudah memasuki tol Pasteur untuk berbelok di sini. Yang itu lurus itu ke Cileunyi dan Tasikmalaya, dan ini si Mamang sudah berada di tol Pasteur menuju ke kota Bandung. Sekian dulu cerita vlog si Mamang Supir menjemput order dari Bandung ke Jakarta dengan sepanjang jalan diguyur hujan. Sampai jumpa di part 2-nya yang pastinya bakalan lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.